Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fahmi selaku asisten keluarga rakyat. Yang saya hormati Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak HR Jumhana selaku Kepala Bidang Pengumpulan. Yang saya hormati para kasih kecamatan dan kelurahan dan para kasih pendidikan 1 dan 2 Jakarta Pusat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di ruangan Pola Wali Kota Mulia Jakarta Pusat dalam rangka penetapan peningkatan pengumpulan zakat infak tahun 2016. Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan 1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 137 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat infak sedekah basis Provinsi DKI Jakarta. 2. Program kerja basis Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2016. 3. Keputusan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 53 tahun 2016 dan program kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2016. Pelaksanaan penetapan peningkatan pengumpulan JIS tahun 2016 yang diselenggarakan di ruang Pola tanggal 10 Februari yang diikuti oleh Kepala Subdin 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, para kasih Kesra Pemberdayaan Ekonomi tingkat kecamatan dan kelurahan, dan para kepala seksi pendidikan 1 dan 2 Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menetapkan rencana kerja di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk pencapaian peningkatan pengumpulan zakat infak sedekah yang diharapkan. Selanjutnya perlu saya laporkan bahwa zakat infak sedekah tahun 2015 kita mencapai 12 miliar 9 rupiah, jadi ada peningkatan 90% dari tahun 2014 yang 11,7 miliar. Saya selaku Kepala Basis Jakarta Pusat menyampaikan setinggi-tingginya banggaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas personal baik itu di kelurahan, kecamatan serta sudin pendidikan 1 dan 2. Alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan. Dan selanjutnya kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Kesejahteraan Rakyat, saya mohon berkenan untuk menyampaikan arahan dan sekaligus membuka acara penetapan target kelurahan, kecamatan dan sudin pendidikan 1 dan 2. Kemudian kepada basis provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak HR Jumhana selaku Kepala Bidang Pengumpulan, mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus memberikan motivasi kepada petugas-petugas personal sehingga ada prestasi yang telah dicapai dapat dicapai. Akhirnya apabila di dalam penyelenggaraan terdapat hal-hal yang kurang berkenan tentunya di luar kesengajaan kami atas nama penyelenggara, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat sekaligus membuka secara resmi acara. Kepada Bapak Muhammad Fahmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq faj'alahu nasaban wa sihran. Tsumma alhamdulillahilladzi an'ama bima iman wal Islam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Bazis Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Haji Nurzen, yang saya hormati mewakili Kepala Bazis Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Pengumpulan Bazis Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji R. Jumhana, para camat atau lurah yang mewakili para kasih. Saya hitung tadi, saya tanya berapa yang diundang, kira 60, kelurahan 44, tambah camat 8, tambah JP1, JP2, 44, totalnya 60. Saya hitung kurang lebih yang hadir kira-kira 45. Jadi hampir 80%, dan semoga yang masih belum bisa hadir bisa meringankan langkahnya untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Pertama-tama saya sampaikan bahwa penetapan Bazis tahun ini mungkin pengalaman kita dari tahun ke tahun selalu bertambah. Oleh karena itu tadi Wali Kota menyampaikan harusnya yang buka ini Pak Wali, karena undangan jam 9 ditunggu. Sementara setengah 10 beliau buka acara tempat lain, sehingga setelah informasi sekitar 40% yang hadir, Pak Wali menugaskan saya mengambil untuk membuka acara ini. Salam hormat beliau dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, pertama atas kehadiran Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu jauh lebih banyak dari Bapak. Kedua adalah target yang tercapai di tahun 2015. Jadi kemarin itu targetnya sampai 103,7% dari penetapan 12.996.637.000 rupiah, melebihi target itu. Yang menolong antara lain termasuk keluhan, ini Pak Bazis jadi ini termasuk keluhan, yaitu pemotongan TKD sebenarnya. Jadi saya ingin cerita bahwa Bazis itu, Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah, sesungguhnya kewajiban seorang Muslim. Di luar Muslim, teman-teman Kristiani seperpuluhan. Saya diskusi dengan Pak Mangaran karena dia Kristiani. Bagi kami seperpuluhan itu bisa dibagikan kemana saja. Ini biar teman-teman Kristiani juga memahami, teman-teman Islam juga memahami. Ketika dia membagi sekian persen untuk Bazis tidak masalah, dan dia tidak dibatasi oleh perbedaan agama menurut Pak Mangaran, dan saya yakini benar. Dan kita sendiri, kalau yang umat Kristiani saja mau berkorban, apalagi kita. Yang jelas-jelas disebutkan kewajiban tunai kita atas zakat, infak dan sedekah yang bukan seperpuluhan, hanya 2,5%. Memberi memang berat, tapi memberi dalam konteks Islam ini adalah sebuah amal ibadah. Artinya bahwa pemberian yang didorong bukan mungkin awalnya keterpaksaan, tapi percayalah, keterpaksaan yang bergerak menuju ke arah keikhlasan akan diganti dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Teks Qur'annya min haitsu la yahtasib, dari sumber yang tidak kita sangka. Nah, filosofinya ketika kita memberi keran, membuka keran yang satu, maka akan terbuka keran yang lain untuk mengisi keran yang kita penuhi. Dan itu janji Tuhan. Nah, terkait dengan itu, tahun ini ditargetkan 14 miliar.
yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Kemarin kita urutan keempat. Bukan berarti noda. Buat saya tetap lebih karena jumlah penduduk, area keterbatasan dibandingin 5 wilayah lain, kita termasuk yang terkecil dari 5 wilayah kota. Kecuali toh kita masih di atas di antara 5 wilayah itu karena 4, berarti ada yang kelima. Padahal luas area kita terbatas, jumlah penduduk paling sedikit di antara mereka. Tapi kita sanggup menembus angka 12 miliar sampai 103,7%. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, target 14% itu tahun ini memang luar biasa dan butuh kreasi dan inovasi dari BAZIS. Satu di antaranya lah telah dibukanya gerai BAZIS yang ada di PTSP kota dan kemungkinan akan segera di kecamatan dan kelurahan. Untuk itu kasih kecamatan dan kelurahan agar membantu kesediaan gerai itu. Catatan wali kota yang perlu saya sampaikan, jangan mengarahkan kepada mereka, misalnya mereka mengurus, sebutlah waris, Pak kalau Pak bayar gaji dulu misalnya, itu mengarahkan. Kalau orang itu baik, dia ikhlas, dia akan memberi. Tapi ketika dia tidak ikhlas dan dipaksa, maka ada laporan. Ini kejadian di Jakarta Selatan. Ini perlu saya sampaikan. Dan suratnya dipegang sama Pak Hussein. Jadi dia protes, sudah tidak memberi, bangkrut pula. Aslinya akhirnya gitu. Berangkat dari pengalaman itu, kita jangan sampai mengulangi hal yang salah. Artinya tetap kita akan dulu ada gerai BAZIS, dipersilakan atau tidak diarahkan di depan ada gerai BAZIS. Cukup itu saja juga selesai. Tidak mengarahkan mereka untuk harus memberi, apalagi kemudian dikasih kupon untuk bayar. Kemarin kasusnya dikasih kupon, jadi kasih sobek berapa biji. Nah itu kemudian akhirnya kupon itu tidak dibayar, laporan itu. Padahal tujuan kita baik, tapi tidak semua yang baik dari maksud kita itu akan baik buat orang lain. Oleh karena itu perlu kreasi dan kita dalam edukasi dan persuasi. Bagaimana caranya orang itu bisa mengingatkan dia tentang kewajiban dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim kalau dia muslim, bahwa kita diwajibkan untuk berbagi. Dan itu ajaran Islam yang mengandung aspek sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, selain gerai, mohon terobosan tadi sudah tanya Pak Hussein. Saya lihat kalau di wilayah lain, kalau kita masuk di Indomaret, mereka ada kotak labelnya BAZIS resmi. Jadi mereka penting yang ada kembali uang receh misalnya, atau itu kalau yang memberi receh. Kalau mau yang besar tetap ditaruh di sana. Setiap beberapa bulan sekali petugas BAZIS datang mengambil dan ada berita acaranya. Berita acara itu adalah bentuk transparansi kita atas apa yang kita terima dari Indomaret mengenai box dan box yang kita taruh di sana. Itu harus dibangun dan mungkin tahun ini, itu Pak Hussein ya, mungkin tahun ini akan dimasukkan ke Indomaret atau mungkin juga apa-apa. Tujuannya sama. Saya pikir Jakarta itu hampir 80% muslim, gitu ya. Harapan kita adalah itu bisa menarik mereka. Barangkali mereka ragu tentang kepercayaan itu. Tapi BAZIS sudah bisa menunjukkan beberapa hal yang mungkin setelah terpublikasi juga diberikan kepada masyarakat, dari masyarakat kepada masyarakat, dari umat kepada umat. Misalnya pertama Jakarta Bertakwa, yang menggunakan istilah itu, yaitu bantuan kepada guru ngaji, guru honor, guru TPA, mertua dan seterusnya. Kemudian Jakarta Cerdas untuk beasiswa, ini mungkin tetangga ibu yang warga Jakarta Pusat miskin misalnya, bisa diarahkan dari rekomendasi, terutama untuk pendidikan, kemudian beasiswa santri, PAUD, pendidikan dasar ulama, tugas sekolah yang tidak dibayar karena kemiskinannya, dia sekolah di swasta, nggak bisa ikut ujian sebelum dituntaskan. Kewajiban kita harusnya tidak akan sesudah hamba bila tetangganya masih terkena jadi kelaparan.
Itu teks hadis Nabi. Kemudian Jakarta Mandiri, kita juga membekali mereka dengan latihan. Kemarin di Johor Bahru ada pelatihan pembuatan AC, service AC, dan mungkin steam motor dan seterusnya. Itu dalam rangka membekali mereka tidak memberi ikan, tapi memberi pancing atau memberi air. Kemudian Jakarta Peduli, yaitu bidang sosial. Dan kemudian santunan akhir. Bukan cuma ini sebenarnya. Kalau boleh saya sebut, ketika aksen kebakaran di Salemba Raya, waktu itu zaman Pak Saifullah, kita membantu. Dari mana? Bukan dari zakat, karena zakat sudah jelas secara mustahil, tapi dari infak dan sedekah. Boleh nggak? Boleh. Di zaman Sulaiman Harun ar-Rasyid, masa kekhalifahan waktu itu, diberi bantuan. Dan ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang sangat universal, yang tidak memandang ruangan. Kebetulan di Indonesia yang kita harus fair, yang paling banyak miskin orang Islam karena kita mayoritas. Maka bantuan itu terutama dari basisnya lebih diarahkan ke sana. Jadi kalau basis ketika paling mustahil, kalau infak dan sodako, artinya mustahil itu orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau infak dan sodako tidak diikat oleh orang yang berhak menerimanya. Secara nurani kemanusiaan kita saja yang mendorong, kita harus menolong mereka, kita harus membantu mereka. Karena pendidikan itu yang bisa merubah nasib seseorang, yang bisa merubah kehidupan seseorang, itu pun tergantung juga usaha dan rezeki mereka. Jadi sekali lagi, kehadiran Bapak dan Ibu sekalian akan dapat pengarahan dari Pak Juman mengenai beberapa hal terkait dengan itu. Sekali lagi, satu sisi kelurahan dan kecamatan terikat oleh target, sisi lain zaman sudah berubah. Tidak semua maksud baik kita diterjemahkan baik oleh orang lain. Sudah 2 kali komplain mengenai bajis di Jakarta Pusat, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Pertama soal magang, tapi sudah diselesaikan. Dan itu hanya kesalahan persepsi orang terhadap itu. Tapi bukan berarti dengan begini kita menjadi takut untuk berkreasi. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana memberi penyadaran umat. Makanya pengajian, majelis taklim perlu didekati terkait dengan itu. Dan sekaligus memberi informasi kepada masyarakat, tapi tanpa kesan memaksa. Saya rasa kalau orang sudah diberi, masih ada Pak ya? Tiket masih ada. Saya rasa kalau orang diberi uang, itu kesannya ada untuk memaksa. Saya rasa. Tapi kalau kita tawarkan, Ibu gimana nih, apa bisa? Nah, dia mau. Sekali lagi, tapi diingatkan Ibu, kami tidak memaksa. Tetap diingatkan. Karena zaman sudah berubah, makanya kemudian dengan segala daya, alhamdulillah Pak Gubernur melalui perintahnya kepada Sekda keluarlah perintah yang waktu itu sempat diprotes oleh teman-teman, yaitu pemotongan TKD yang barangkali tanpa sosialisasi pada waktu itu. Nah, tapi percayalah bahwa dana itu disalurkan kembali ke masyarakat oleh dan untuk dari umat kembali masyarakat, dan itu menurut saya memang kewajiban kita. Tidak terlalu banyak sebenarnya yang dipotong dari itu. Kalau jiwa kita, hati kita mengikhlaskan itu semua. Semoga itu semua menjadi amal ibadah buat Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu perbuat, apa yang sudah Bapak lakukan dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilai sosial kemanusiaan atau basis dalam konteks Islam menjadi berkah buat kita semua. Demikian ihdinas shiratal mustaqim, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penetapan peningkatan zakat, infak dan sedekah bagi Sultan Jakarta Pusat tahun 2016 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Majlis, dalam ini diwakili oleh Bapak Dimana, Kabit dan Bulan. Yang sebentar lagi kita akan sama-sama mengenai motivasi dalam cara peningkatan pengumpulan JIS tahun 2016 ini. Maka dari itu sesi yang berikut ini adalah sesi yang untuk cara Islam untuk meningkatkan hasil pengumpulan waktu dan kita berikan kepada Pak Dimana. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama mari kita bersyukur karena pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat bertemu, berkumpul dengan bersilaturahmi dengan para KPU sekalian. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bekasi Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten Desa Seko Kodia Jakarta Pusat, Pak Fahmi, Kepala Kadis Kota Jakarta Pusat, Pak Mujen, beserta jajarannya, para kasih Kecamatan Pendidikan 1 2, kasih Kecamatan Tulano dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini mungkin saya juga menyampaikan permohonan maaf karena harusnya juga Pak Gadis Pak Jubaidi hadir, namun beliau ada acara yang tidak dapat ditinggalkan, jadi kami untuk mewakilinya. Salam dari beliau. Bapak Ibu sekalian, bulan ini sudah bulan Februari tahun 2016. Pada tahun 2015 kemarin kita mampu mengumpulkan dana sebesar 134,3 miliar. Dari target yang diberikan pada 8 Februari itu sebesar 120 M. Alhamdulillah, ini juga merupakan kerja keras Bapak Ibu sekalian. Sedangkan lebih khusus untuk Jakarta Pusat, hasil ini juga naik 12,9 miliar bila dibanding tahun 2014 yang hanya 11,7. Ada kenaikan 10,5 miliar. Yang artinya berarti potensi JIS yang ada di wilayah Jakarta Pusat maupun wilayah lain ini masih cukup besar. Kenapa kita bilang cukup besar? Karena pada tahun kemarin saja Bapak Ibu sekalian ini bisa membuktikan dengan kenaikan. Walaupun mungkin ada yang 1-2 tidak mencapai target, namun demikian itu merupakan tantangan kita sebenarnya. Dalam hal ini tentunya kenaikan ini tidak adalah upaya kita bersama dalam menikmati menghitung dari potensi dana yang ada. Tahun 2016 ini sebenarnya kita juga tahu apa yang telah disampaikan oleh Pak Asisten Desa. Kita paham bahwa JIS itu bukan rebutan, karena dalam surat Al-Dariyat ya dimana wa amwalihim hakul lisa'izin wal mahrum, dan di antara harta-harta mereka terdapat
miskin, yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ini jelas, ini perintah, karena mengenai zakat dan sholat itu selalu beriringan 80 kali dalam Al-Quran kita. Artinya merupakan kewajiban kita bersama selaku muslim. Kita tahu kondisi sekarang, kita juga paham tentunya dalam hal ini menyikapi dari kondisi yang ada. Pak Gubernur sebenarnya mendukung Bapak Ibu sekalian dalam hal pengumpulan JIS, karena ini kan akan kembali lagi kepada masyarakat. Cumannya ini tentunya bagaimana tata cara kita mengumpulkan. Ini yang berbeda bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun yang lalu kita dengan setiap pelayanan sebelum diizinkan harus daya JIS. Nah, seperti itu. Memang nggak salah sebenarnya, karena di 103 itu im awalihin itu ambillah. Namun tentunya kita selaku petugas juga coba menyikapi dari kondisi yang ada. Pada saat sekarang itu tidak tepat lagi, karena yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba merubah mindset kita yang selama ini kita hanya menunggu bola, ya kan Bapak Ibu sekalian kan? Dengan pelayanan kita tunggu bola. Nah sekarang kita berubah untuk jemput bola. Sebagaimana disampaikan oleh Pak betul itu Bapak Ibu sekalian. Artinya kita jelaskan dulu, kita terangkan dulu bahwa ini kewajiban. Kita paham manusia itu beda-beda Pak. Bahkan ada yang pikir sama sekali. Yang penting kita jelaskan kewajiban kita. Setelah mereka sadar, mereka mengatakan alhamdulillah. Nah ini, dan Pak Gubernur sendiri menyikapi setelah 1 tahun kita diumpang ambing, akhirnya beliau menyikapi boleh mengambil JIS melalui PTSP. Ini beliau sendiri disposisi. Cuman tentunya bagaimana tata cara kita tadi kita lakukan itu, tetap kita tidak menyamakan setiap pelayanan harus, tapi kita mencoba bahwa ini adalah kewajiban. Nyatanya Jakarta Pusat tahun 2015 mampu 1,2 miliar kenaikannya. Itu bukan duit angka sudah dilari kan, itu merupakan dari upaya-upaya. Salah satunya upaya kita dalam menjaring JIS di masyarakat. Kita tahu bahwa apa yang selama ini kita lakukan tentunya dengan melibatkan LT ini sebenarnya cukup potensial bagi kalian dengan Mabda. Dengan Mabda itu RT RW itu membantu kita untuk mengumpulkan, hasilnya juga cukup signifikan, karena dari 5 wilayah kota ini tidak kurang terkumpul hampir 15 miliar pada bulan Ramadan dari Mabda. Jakarta Pusat ini 1 miliar lebih, hampir 1,5 miliar. Ini kan potensi. Kenapa tidak kita coba memanfaatkan RT? Toh hasil yang terkumpul ini kembali lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya barangkali yang perlu saya sampaikan, ini Pak Gubernur dalam hal ini sekali lagi sangat mendukung upaya-upaya kita. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat